untuk adik-adik sekolah minggu dan adik-adik pra-remaja. Hari ini ibadah sekolah minggunya akan bersama dengan Kak Yohana dan juga Kak Tika. Oke. Apa kabar adik-adik hari ini? Wah, pasti Sehat dan semangat. Kita masih lemes. Karena kita mau puji Tuhan. Kak Yohana, biar semangat, adik-adik kayaknya harus bergerak nih Kak Yohana. Betul tuh. Ayo adik-adik yang masih ngantuk, yang masih males-males, bangkit berdiri semua. Kita nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi tegak dan katakan ku cinta Yesus. Belum nih Kakak Yohana? Aduh, kayaknya masih lemes. Tapi udah setengah semangat sih Kak. Hampir berarti hampir. Masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik nyanyi yang semangat. Bangkit berdiri lagi. Yuk. Udah semangat. Udah beranjak, udah bergoyang, udah semangat. Berarti udah siap, udah semangat kita mau ibadah sekolah minggu. Sekarang kita akan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Adik-adik semua bernyanyi dengan semangat karena kita mau puji Tuhan. Siapa nih adik-adik yang Kak, kita kapan sih Kak ke gereja? Padahal di rumah kita juga Tuhan ada. Iya betul, karena Yesus ada di dalam rumahku. Yesus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada umat-Mu. Jadikanlah hati kami anak-Mu ini penuh sukacita karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, sekarang kita akan bernyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Hukum Taurat kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang keempat dan artinya, anak-anak mendengarkan dari sini, hukum yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita bertekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 467, Tuhan Bila Hati Kawanku. Marilah kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Anak-anak ikutin doa yang Inam ucapkan.
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 2. Anak-anak buka Alkitabnya di rumah. Roma 8 ayat 2. Ini sudah epistel yang minggu ketiga kita baca. Harusnya anak-anak sudah hafal. Ya, kita baca, sudah dapat semua? Kita baca ya. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta yang pertama, kita masih ibadah di rumah. Kita masih sama-sama berdoa supaya virus-virusnya cepat hilang. Amin. Supaya kita bisa sama-sama ibadah di sekolah minggu. Yang kedua, untuk persembahannya, adik-adik bisa kumpulkan sama-sama dengan mama, papa, lalu nanti bisa diberikan ke gereja. Lalu warta yang ketiga, Kakak Yohana mau kasih tahu sesuatu. Adik-adik bisa bikin di rumah, bisa dibantu mamanya. Jangan lupa difoto, lalu
lalu diupload. Bisa di Instagram atau Facebook Sekolah Minggu. HKBP Cibubur tentunya, Kak. Jadi sekarang semua dengarkan baik-baik. Kakak Yohana mau jelaskan apa sih aktivitas hari ini? Apa itu Kakak Yohana? Nah, apa ini adik-adik? Oh, ini lambang salib. Tahu ya adik-adik. Nah, adik-adik nanti yang pra-TK tetap dibantu sama mamahnya ya. Ada yang punya penggaris di rumah? Ada, Kak. Aku kan TK, masih punya penggaris. Ada yang punya pensil? Ada. Belajar di rumah pasti ada. Daripada nggak ngapa-ngapain hari Minggu ini, mendingan kita bikin aktivitas. Betul sekali. Nah, terus adik-adik ada yang punya kertas origami? Ada kayaknya sih Kak, ada. TK pasti punya, Kak. Punya dong. Nah, adik-adik dibantu sama mamahnya atau papahnya atau kakaknya atau juga opungnya atau juga teman-temannya. Nah, bisa banget nih. Nah, adik-adik nanti adik-adik bikin lambang salib. Nah, kalau kakak sih ini cuman 5 cm. Nah, ke bawahnya 6 cm. Nah, untuk adik-adik yang di rumah yang mau ngikutin setelah adik-adik. Kalau kakak yang seperti ini. Nah, habis itu nanti adik-adik gunting origami adik-adik. Terus guntingnya tuh kotak-kotak ya. Lalu ditempel di salibnya, dilemin dulu nih, Kak. Ya, jangan lupa dikasih Terus remnya. guntingnya itu harus dibantu sama orang tua. Iya, betul. Takutnya Harus hati-hati. hati-hati Nanti kena ya. potong. Nanti ditempel satu persatu warna kesukaan adik-adik. Kakak Atika sukanya warna apa, Kak? Aku sukanya warna biru. Suka warna biru. Iya. Nah, nanti bisa nih adik-adik ditempel warna biru. Kakak sukanya warna apa ya? Pink sama hijau. Nah, pas banget kan adik-adik. Salibnya warna hijau. Nah, adik-adik tempel origami warna kesukaan adik-adik. Nanti difoto. Fotonya yang cakep ya Kakak, yang cakep sama salibnya. Terus di tag minta mamanya, mah Upload di Instagram, Di Facebook. Aku mau kayak anak adik-adik teman-teman aku sekolah minggu Iya, lainnya. betul. Nah, oke Kak Tika, gini Ya, aja. jadi Kakak itu tunggu ya. aktivitas yang bisa dilakukan adik-adik di rumah selama setelah ibadah sekolah minggu. Oke, sekian Warta Sekolah Minggu. Terima kasih. Kita mau kembali puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Ditunjukkan
minggu dan juga para remaja yang kami kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 30. Sudah ketemu? Ayo mari kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan juga para remaja yang Inang kasihi, pada saat ini kita berkumpul bersama ya di rumah masing-masing mengadakan ibadah secara online. Wah, siapa nih yang udah bosan ini di rumah ibadah? Ayo berdoa dong, terus berdoa dengan tekun Tuhan, biarlah virus corona berlalu segera, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama di gereja Tuhan. Ada amin? Amin. Gitu doanya ya. Iya. Nah, sekarang firman Tuhan ini perikopnya judulnya pengakuan Petrus. Tapi Inang mau kasih judul untuk kita, mengaku Kristus zaman now. Wah, ini dia. Siapa yang pernah mengaku kepada temannya, hei, kamu tahu nggak? Aku ini anak orang kaya. Tahu nggak kamu siapa bapakku? Siapa mamaku? Ada nggak ya seperti itu anak-anak sekolah minggu dan juga para remaja? Banyak loh orang ngaku-ngaku sok pintar lah, katanya dia juara 1 di sekolah, terus ngaku-ngaku bahwa dia anak yang paling disayangi oleh maminya, oleh papinya, oleh gurunya di kelas. Ada lagi yang ngaku-ngaku dia punya banyak sepeda motor, dia punya ada 3 handphonenya. Nah, itu ngaku-ngaku, ya kan? Iya. Tapi kan harusnya kita tidak boleh hanya mengaku dari diri kita sendiri. Harus ada orang yang melihat, ada orang yang menilai. Nah, kalau ada yang tanya, itu si Maria, contoh, siapa di sini ada nama Maria? Contoh aja. Kenal gak kamu dengan itu? Terus kata yang lain, kenal katanya. Ya itu bagaimana ya? Terus temennya kasih tahu, dia itu biasa-biasa aja. Kok dia ngaku-ngaku dia pintar di sekolah? Rumahnya gimana rumahnya? Rumahnya bertingkat enggak? Rumahnya mewah enggak? Biasa-biasa aja. Kok dia ngaku-ngaku seperti itu? Nah, itu contohnya ya. Jadi
memperkenalkan diri kepada orang lain harus jujur, harus yang benar. Sekarang kita coba dulu di sini ya, apa hubungannya ini? Kata Yesus kepada para murid, kata orang, aku ini siapa? Kata Yesus. Lalu apa jawaban para murid? Kata orang, ada yang bilang, kamu ini Yesus, Yohanes Pembaptis. Terus ada lagi yang bilang, kamu ini adalah Elia. Ada lagi yang bilang, salah satu dari para nabi. Nah, rupanya kenapa kok orang mengatakan kok Yesus itu Elia? Kok ada yang bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis? Kok ada yang bilang salah satu para murid, para nabi? Nah, rupanya Yesus ini sudah tenar ya, sudah terkenal ya kemana-mana. Kenapa Yesus terkenal? Yesus itu menyembuhkan semua penyakit. Orang buta dapat melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, ya kan? Iya, Yesus bisa memberi 5.000 orang makan. Yesus berjalan di atas air. Yesus membangkitkan orang mati. Banyak sekali tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka orang mengira bahwa itu seperti Elia ya, yang nabi besar dalam perjanjian lama yang sangat terkenal. Maka Yesus disamakan dengan mereka itu. Lalu apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Apa jawab Petrus? Kata Petrus, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itulah pengakuan Petrus. Oh, luar biasa. Berarti itu berangkat dari mana? Berangkat dari imannya, karena dia sudah kenal Yesus itu dalam keseharian, bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya membangkitkan orang mati, tapi bersama-sama mereka makan bersama, mereka tidur bersama, pergi kemana-mana bersama, berdoa bersama. Jadi sudah kenal akrab dengan Yesus, dan dia tahu siapa Yesus itu. Tetapi itu pun yang mengungkapkan dari hatinya itu karena diajari oleh Allah. Nah, itu dia luar biasa ini. Petrus mengaku Yesus itu adalah Mesias. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu apa artinya Mesias? Ayo, siapa yang tahu artinya Mesias? Coba tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Wah, yang pendeta nggak bisa lihat ini. Siapa yang tunjuk tangan ini? Masih ada aja yang tahu. Artinya apa? Yang diurapi oleh Allah. Nah, itu dia. Maka inilah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pendeta mau tanya ini ya, bagaimana kita mau mengaku Yesus pada zaman now? Nah, anak sekolah minggu bisa nggak mengaku Yesus di zaman now ini? Walaupun masih anak sekolah minggu atau pra-remaja, bisa dong. Kan rajin-rajin sekolah minggu, ya kan? Iya, rajin-rajin baca firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu atau pra-remaja ya, siapa yang pernah membaca stiker? Nah, yang pernah membaca stiker di mobil, ya kan? Apa tuh stiker-stikernya itu? Ada yang tulisannya Jesus is my life, Jesus is my savior, Yesus adalah juru selamatku, Jesus is my answer, ya kan? Yesus adalah jawaban. Dan banyak sekali stiker-stiker mau menunjukkan siapa Yesus itu. Nah, malu nggak mengakunya di depan orang banyak? Petrus tidak malu. Dia katakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu bagaimana dengan kita di zaman now, di zaman sekarang ini? Walaupun pandemi COVID
Coba ya, Inang Pendeta mau tanya dulu ini. Kalau mau dulu ya, sebelum corona, sebelum si corona datang, kita kan bisa sekolah, ya kan? Siapa yang malu nih berdoa di depan teman-temannya? Wah, nggak ada yang malu lah. Jangan ada yang malu kan? Siapa yang malu berdoa mau makan? Contohnya dia pergi ke restoran, ke mall. Malu nggak berdoa makan? Nggak malu, jangan malu. Di situ kita berani bersaksi, berani mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah penyelamat. Siapa yang malu untuk berdoa temannya yang sakit? Oh, kenapa malu yang pendeta? Enggak malu dong. Siapa yang malu jadi orang Batak? Pendeta mau tanya dulu nih. Siapa yang malu jadi orang Batak? Oh, jangan malu jadi orang Batak. Harus bangga jadi orang Batak. Coba sebutkan nama-nama marga-marga orang Batak. Inang Pendeta dulu. Utasoid ya kan? Nah, Inang Pendeta baru Utasoid. Itu. Ada marga apa lagi? Ada marga Manulang. Nah, Inang Dewan kita baru apa? Silae. Ya kan? Inang ketua seksi sekolah minggu. Siapa? Para remaja. Ayo. Iya, Inang baru Sinaga. Kakak-kakak sekolah minggu kita tahu nggak marganya apa? Oh, harus tahu. Dan jangan malu untuk menunjukkan bahwa kita ini orang Batak. Nah, orang Batak itu berani. Orang Batak itu luar biasa. Orang Batak itu orang yang tekun. Orang Batak itu walaupun suaranya kencang-kencang, suaranya orangnya kayak galak, tapi hatinya baik. Itu dia, ya kan? Iya. Nah, jadi kita jangan malu jadi orang Batak. Nah, kalau digabung Batak dengan Kristen, berarti jangan malu jadi Batak Kristen atau Kristen Batak, HKBP, ya kan? Kuria Kristen Batak Protestan. Harus tahu. Anak-anak sekolah minggu malu nggak kalau dibilang, kamu ini kan anak-anak HKBP? Malu nggak? Jangan malu. Harus bangga, anak-anak Tuhan. Kalau ada orang yang tanya nih, kamu gerejanya di mana? Di HKBP Cibubur. Oh, HKBP Cibubur itu kecil. Kalau gereja kami udah gede banget, katanya contohnya. Emang di mana HKBP-mu? Katanya begitu. Kalau kita tanya, oh HKBP kami di Jalan Jambu, katanya contoh. Wah, itu yang gede ya. Oh, Jatiwaringin. Wah, itu gereja-gereja yang besar. Iya, walaupun gereja HKBP kecil menurut mereka, tapi menurut kita sudah besar. Harus bangga. Nah, anak-anak Tuhan, orang-orang Batak, orang-orang Kristen Batak, gerejanya HKBP, ya harus bangga. Nah, juga jangan lupa bahwa kita juga anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan jangan malu mengaku Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah melihat orang pakai kalung salib? Banyak ibu kita, mama kita pasti juga pernah. Mungkin ya teman-teman kita yang lain. Berarti mereka itu nggak malu kan untuk mengaku Yesus di depan orang banyak. Mengaku Yesus di depan orang banyak itu kan nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu sorak-sorai, ya kan? Iya. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengaku Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Melalui apa? Ayo, melalui sikap kita, tindakan kita jadi anak yang baik, yang rajin berdoa, mendoakan negara, mendoakan orang tua, mendoakan guru-gurunya, juga kakak
mendoakan pendetanya, mendoakan perhaladonya. Nah, tetangga kita juga kita doakan. Nah, itu dia. Jadi kita di situ mau mengungkapkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Di situ kita mau mengaku Tuhan itu, Yesus itu adalah juru selamat kita. Terus apalagi kita lihat, kok orang gak malu ya untuk menunjukkan dirinya jadi orang Kristen, mengaku Yesus di tengah kehidupannya. Ada itu yang pakai kaos. Nah, di kaosnya itu kan ada tulisannya, ada gambar Yesus lah, ada gambar anak-anak sekolah minggu yang animasi, ada gambar gereja. Terus kita pakai nih. Siapa yang pernah pakai kaos nih? Ada gambar salib, gambar gereja, dibordir di bajunya, pergi ke pasar. Malu nggak? Nggak malu dong. Nanti ada di kaosnya anak-anak sekolah minggu HKBP Cibubur, ya, di sablon di belakang kaosnya atau di depan kaosnya. Malu nggak makainya pergi ke warung atau pakai sehari-hari? Nggak malu, bangga kita, ya kan? Nah, berarti di situ kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan kita. Kita bangga jadi anak-anak Tuhan, bangga jadi orang Kristen. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen saat sekarang ini gak malu untuk mengaku dia Kristen, mengaku bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Di rumah kita saja kita pasang ada salib, ada gambar Yesus, ada tulisan ayat-ayat firman Tuhan. Pernah gak lihat di angkot ada di situ ditulis ayat firman Tuhan? Firman-Mu itu adalah pelita bagi jalanku dan terang bagi kakiku. Ya kan? Itu dari Mazmur mana itu? Mazmur 119 ayat 107. Mudah-mudahan yang pendeta nggak salah. 107 pas 105 ya. Nah, di situ ya, dekat-dekat di situ lihat saja nanti buka Alkitab Mazmur 119. Nah, itu ya banyak yang menulis tulisan di angkot, di mobil. Kalau kita lihat itu berarti apa dia? Oh, dia itu orang Kristen. Nah, itu dia ya. Makanya kata Petrus kepada Yesus, ditanya Yesus kepada Petrus, lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami, para remaja, tunjukkan identitasmu, jangan malu untuk menyatakan yang benar, menyatakan imanmu, perkenalkan Yesus di dalam kehidupanmu kepada orang lain melalui apa? Melalui sikapmu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Ada amin? Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami juga mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Beri kami kekuatan melalui Roh Kudus supaya kami tidak malu mengaku menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami, masa depan kami, dan jauhkan ketakutan dari kami di masa pandemi COVID-19 ini. Jauhkan dari kami virus corona, berilah kami kesehatan dan juga sukacita supaya kami dapat melanjutkan sekolah kami walaupun secara online. Dan kami tetap beribadah secara online di dalam iman yang teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak sekolah minggu, berkati para pendeta kami, berkati pemimpin negara kami dan semua orang yang kami kasihi, yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati menyertai. Terima
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat melakukan semua aktivitas kami. Dan kami tidak malu mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa, doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.